Udah lama banget kita nggak bahas headphone, tapi kali ini kita akan bahas headphone yang cukup budget friendly dari brand legend yaitu TE Audio. Bagaimana suaranya biar gak panjang lebar? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal TE Audio, mungkin kalian familiar dengan Clairvoyance, Monarch ataupun Oracle. Kali ini datang dari headphone-nya. Kita nggak akan bahas in-ear monitornya, tapi dari headphone-nya yang cukup spesial. Produk-produk TE Audio biasanya tidak perlu diragukan lagi untuk tuningannya, dan tentu saja headphone open back satu ini. Mengusung single dynamic driver 44 mm Sapphire Composite Dynamic Driver, itu jarang saya dengar bahannya Sapphire. Dengan sensitivitas 91 dB dan impedance 60 ohm, tentu saja itu membutuhkan a little bit power to power up this headphone. Dimana headphone ini juga sudah disable 3,5 mm pinnya. Dan kita mau thanks berat untuk Linsoul sebagai sponsor video review kali ini, dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian tertarik, nggak usah malu-malu untuk ngecek aja, dan 100% video review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari TE Audio Ghost ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kita bilang secara kelengkapan ya, untuk headphone ya biasa aja, apalagi budget. Dia memberikan headphone, kabel, dan juga converter. Tapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu dia memberikan case seperti ini di paket bawaan, di paket penjualannya, dan itu sebuah nilai yang sangat-sangat plus banget menurut saya. Karena ini headphone seperti Sundara aja yang harganya jauh lebih tinggi tidak memberikan sama sekali case, dan kalian harus beli terpisah, dan itu PR banget. Dan ini di harga yang jauh dibandingkan Sundara memberikan case, dan saya appreciate banget case ini sangat penting. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packagingnya. Ini sebuah hal yang mind blowing menurut saya. Selanjutnya kita bahas build quality dari headphone satu ini. Mungkin kalau saya belibet in-ear monitor dan headphone, mungkin kalian maklumi ya, karena biasanya ngomongnya in-ear monitor terus. Oke, build dari headphone satu ini mouse partnya berbahan plastik ya. Kalian bisa lihat di sini mouse partnya berbahan plastik dan agak terkesan sedikit ringkih. Tapi sisi plusnya dia cukup ringan housingnya. Housingnya ini berwarna hitam ya, dengan grill yang berbahan plastik seperti ini dan berbentuk panah-panah gitu. Kalian bisa lihat panah ke bawah, panah ke atas gitu, dan ini bolong ya. Kalian bisa lihat kelihatan siluet dari drivernya dari sini. Kalian bisa lihat di situ. Dan ada lingkaran gold seperti ini. Kalian bisa lihat, ya memberikan kesan yang lebih mewah kesannya. Jadi tidak polos, tidak boring aja untuk desainnya. Untuk bagian padnya sendiri, ini pad yang halus. Ini bahannya velour yang halus dan empuk, dan ini tidak sepanas seperti leather atau pleather. Jadi ini nice move untuk bahannya, dan ini juga enak banget pada saat dipakai, empuk banget. Dan untuk headbandnya sendiri ini tidak bisa diputar-putar, jadi hanya bisa maju mundur seperti ini aja. Ini tidak bisa swivel ya namanya, tidak bisa. Ini sudah fix, jadinya tidak bisa, hanya bisa maju mundur seperti ini aja. Untuk hinge-nya sendiri, untuk ininya sendiri berbahan metal ya di sini, dengan tekstur bagian luar seperti ini, jadi ada teksturnya. Untuk bagian dalamnya polosan, jadi ini bahannya metal dan sisanya plastik lagi. Di sini juga ada markingnya, right dan juga left, ada tulisan TE Audio-nya, dan ininya juga bahannya plastik. Lalu kalau kita ke bagian headbandnya ini berbahan kulit yang empuk juga, tapi ini sayangnya tidak bisa dilepas. Jadi kalau misalnya ini rusak, berarti ya ini keseluruhannya rusak, nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin di headband cover mungkin akan nolong sih, tapi selain itu ya menurut saya ini ya satu kesatuan sih. Jadi nggak bisa digonta-ganti seperti halnya HD650 atau HD800 ya, seperti ini. Cukup empuk, enak juga. Dan kalau kita ke bagian kabelnya ini tentu saja sudah detachable 3,5 mm, dan kabelnya ini mungkin berbahan Cooper. Kalau saya lihat dari warnanya sendiri berbahan Cooper, dan ada di sini tidak ada chain slider, di sini hanya ada splitter berbahan aluminium seperti ini. Kabelnya sendiri seperti ini, 2 line ya. Untuk bagian bawahnya ini 4 line yang pipih seperti ini kabelnya. Lagi tren ya mungkin kabel-kabel pipih seperti ini. Flat cable seperti ini dengan jack 3,5 aslinya. Di sini ada converter bawaannya, yes 6,3 seperti ini. Bahannya metal semua, street plug gold plated.
Untuk build quality kami berikan skor B solid. Ini merupakan build yang menurut saya ya cukup oke lah. Tapi tidak terlalu kokoh-kokoh banget. Masih ada beberapa headphone yang lebih kokoh dibandingkan headphone satu ini. But overall, it's pretty good. Setelah kita bahas fitting dari T Audio Ghost ini, bagaimana fittingnya untuk kelas audio budget ini tidak terlalu berat, karena yang biasa berat-berat itu seperti Odyssey itu ya intinya barbel di atas kepala kalian. Ini enggak, ini cukup ringan dan cukup reasonable untuk beratnya. Dan tipe pemakaiannya tentu saja adalah over ear, karena memang ini menutupi seluruh telinga kalian, yes, seperti ini. Dan untuk clamping force-nya sendiri memang dia sedikit tight di bagian kiri dan kanannya dan sedikit menekan di bagian atasnya, tapi lebih parah di bagian kiri dan kanannya karena cukup tight menurut saya. Dan di sini kita menggunakan airpad bawaannya, kita nggak ganti apa-apa sama sekali di sini. Dan untuk kekedapan kalian kalau misalnya over ear tentu saja tidak bisa mengandalkan kekedapannya karena pasti bocor suaranya. Untuk gripnya menurut saya oke. Pada saat dipakai ini clampingnya membantu biar tidak goyang-goyang ataupun merusut kalau bahasa Jawanya, ataupun bisa berpindah tempat, enggak. Jadi clampingnya membantu hal tersebut. Untuk pemakaiannya sih masih bisa diterima aja walaupun cukup tight, nggak ada masalah sama sekali. Walaupun cukup tight di sini dia juga memberikan nilai plus, yaitu pemakaiannya ini cukup stabil dan tidak goyang-goyang. Untuk weight distributionnya ini lebih ke arah tightness-nya di bagian kiri dan kanan telinga kalian sih. Untuk atasnya juga cukup oke, tidak terlalu menekan yang parah banget, tapi lebih ke kiri kanannya aja. Untuk skenario telinga saya sih oke-oke aja, tapi memang telinga saya ini gampang berkeringat. Lebih tepatnya saya lebih gampang berkeringat, jadi memang di sekitar kuping itu pasti setelah pemakaian akan basah. Dan itu agak sedikit PR, apalagi ini velour. Kalau misal leather kan mungkin bisa dilap ya, tapi leather biasanya lebih cepat panas sih dibandingkan velour seperti ini. Dan secara fitting ya ini oke-oke aja, nggak ada masalah. Seperti halnya HD650 pun mirip-mirip seperti itu, dan kami berikan skor B untuk fittingnya. Oke, selanjutnya kita bahas tonalitas dari headphone satu ini. Headphone satu ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan warm, main di areal bass, dan juga bagian mid-nya. Dan ini headphone satu ini, bukan ini monitor. Headphone satu ini ada baiknya kalian gunakan portable amplifier, ataupun lebih saya sarankan si desktop amplifier karena lebih proper untuk ngedrive headphone satu ini. Dan untuk informasi kalian aja, saya suka headphone dengan suara yang neutral warm, itu yang paling saya cari. Oke, bagaimana suara dari headphone satu ini? Headphone satu ini memiliki bass yang cukup fun dan meaty, menyajikan tekstur DD yang oke walaupun sedikit kurang lepas menurut saya. Impact-nya kurang oke di headphone satu ini dengan punch yang cukup fun, rumble-nya pun ada di sini. Untuk speed-nya di sini sedikit lambat dan agak keteteran aja kena double pedalan sih. Secara kuantitas sih fun, warm body, sedikit smooth, kurang garang dikit dan agak sedikit bloated pada lagu-lagu tertentu. Ya perlu kalian perhatikan sih. Kalau kualitasnya sih sedikit kurang gesit, tapi overall kalau lagu-lagunya nggak yang tertentu tadi cukup bersih. Untuk Rana Bass Set sendiri menurut saya ini masih masuk yang fun sih. Tapi kalau memang lagu-lagunya nggak pas, bisa agak sedikit nyebrang. Untuk bagian midnya posisinya pas dan terkesan warmer body. Male vokalnya ini bodinya cukup pas dengan dinamika yang agak sedikit kurang menurut saya. Artikulasinya juga kurang biji mana ini. Dan emosinya juga dapat banget di headphone satu ini. Presentasi male-nya ini tebal dan emosional, tapi sedikit kurang dinamis aja. Ya, itu kurang bumbunya dikit. Tapi overall cukup enjoyable sih. Easy to listening banget. Female-nya ini memiliki warm body yang agak mellow juga, dengan artikulasi yang oke, tapi kurang luwes dengan emosi yang terjaga tapi. Overall female vokalnya ini juga mendayu-dayu sama seperti male vokalnya, tapi kurang lepas juga di headphone satu ini. Cocok banget kalau dengerin lagu Susan Wong gitu, wah mantep banget, suaranya tebel, suaranya mendayu-dayu dan enak banget. Untuk female-nya ini juga ya cukup aman dari namanya Xiaoti. Selain itu presentasi instrumennya juga kurang dinamis sama seperti vokalnya. Untuk bagian treble-nya bisa dikategorikan treble yang safe dengan kesan string yang terasa mundur dan tidak buat sampai fatigue ataupun tajam banget. Untuk teksturnya memang bukan yang cering banget kita bilang. Mikro detailnya pun so-so aja, ekstensinya pun biasa aja di headphone satu ini. Selain itu untuk sibilannya masih aman juga di headphone satu ini. Dan overall untuk tonalitas dari Ghost ini kami berikan skor B+. Ini merupakan salah satu headphone warm sounding yang old style tuningannya dan masih relevan juga di era atau tahun 2023 ini.
Selain kita bahas teknikalitas dari headphone satu ini, presentasi dari headphone satu ini bisa dikategorikan presentasi yang fun, mendayu-dayu, dan cukup smooth. Untuk timbernya dari headphone satu ini merupakan timber yang menurut saya cukup colored. Jadi mungkin kalau kalian yang mencari something yang neutral, yang suaranya apa adanya, tidak banyak bumbu aneh-aneh, jangan lihat headphone satu ini karena suaranya cukup colored, timbernya cukup dikolorasi dengan banyak. Untuk soundstage-nya dari headphone satu ini width-nya biasa aja, tidak terlalu lebar-lebar banget walaupun over ear, dan open back, tidak terlalu lebar-lebar banget. Lalu juga kalau kita bicara soal depth-nya kurang di sini dan tinggi yang biasa aja. Jadi simply untuk kelas headphone harusnya bisa lebih baik, apalagi over ear dan juga open back harusnya bisa lebih baik sih. Untuk detail dan clarity overall ya biasa-biasa aja, tidak terlalu super banget karena memang tuningnya bukan mengarah ke detail oriented ataupun clarity oriented, tapi something yang fun dan juga bisa dinikmati, easy to listening. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini oke-oke aja. Untuk imagingnya agak kurang kesan layeringnya dengan gambaran yang kita bilang middle to front row dikit, jadi cukup maju presentasinya. Dan juga untuk positioningnya menurut saya ya B aja sih, nggak terlalu spesial juga. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari TIA Audio Ghost ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Headphone satu ini bukan merupakan headphone yang teknikalitas banget, jadi bukan yang terteknis di kelas harganya. Untuk pro-nya dari headphone satu ini memiliki suara yang mendayu-dayu. Itu kalau kalian suka dengan suara yang colored, mendayu-dayu, headphone satu ini bisa kalian jadikan sebagai pilihan. Pro yang kedua yaitu dia memberikan case. Yes, tadi saya sempat bahas juga di packaging case-nya ini esensial banget dan sangat penting. Tidak semua headphone, bahkan lebih mahal dari TIA Audio Ghost, tidak memberikan case, dan itu ya harusnya diberikan lah. Untuk value for money dari headphone satu ini di angka 2,2 jutaan, kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Merupakan salah satu headphone colored yang bisa kalian pilih di pasaran saat ini. Oke, selanjutnya kita bahas headphone satu ini dibandingkan dengan HE4XX yang saya punya, bagaimana perbandingan dan perbedaannya. Oke, di sini kita akan membandingkan Ghost ini dibandingkan dengan HE4XX, di mana harganya mungkin agak mirip ya. Kalau kita bicara soal Ghost ini lebih easy to drive dibandingkan HE4XX in terms of volume. Di sini saya menggunakan topping A90 dan juga Gustad X16, jadi itu sudah cukup proper untuk ngedrive dua headphone ini. Kalau kita bilang dari bass sendiri, memang bass di HE4XX ini lebih snappy bassnya jika dibandingkan Ghost yang bassnya lebih smooth dan lebih besar juga dan lebih fun juga. Untuk bagian midnya sendiri HE4XX ini lebih clear dibandingkan Ghost yang terkesan lebih mellow ya, dan lebih easy to listening di sini dibandingkan di sini. Kalau untuk treble-nya sendiri HE4XX ini terkesan lebih bright jika dibandingkan dengan Ghost yang lebih darker suaranya. Ekstensi micro detail menurut saya masih lebih baik di HE4XX ini dibandingkan Ghost. Untuk teknis sendiri di Ghost ini sedikit colored timber dan lebih neutral di HE4XX saja. Kalau kalian mencari yang apa adanya HE4XX, kalau kalian mencari yang lebih fun, easy listening, timbernya di sini ini lebih enak, lebih colored memang tapi dia tetap planar ya, tetap ada rasa-rasa planarnya juga di headphone satu ini. Untuk clarity dan detail juga menurut saya masih pegang di HE4XX ini sih. Planar, kalau untuk teknis masih salah satu yang ya value for money-nya cukup bagus. Kesimpulan, TIA Audio Ghost ini hadir sebagai salah satu headphone warm sounding yang kadang-kadang bisa ngangenin suaranya. Memang bukan yang terteknis di kelas harganya, tapi tonalitasnya ini cukup segmented dan masuk sih untuk selera saya. Sekian sharing kita mengenai TIA Audio Ghost ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Ghost ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara background karena memang lagi ribut di luar. Jadi kehidupan yang memang studionya campur dengan rumah, jadi ya begitulah. Harus dimaklumi.